MG listeners, kita juga akan nantinya perbincangkan gitu ya bersama dengan Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bapak Hari Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Hari, kalau kita lihat kan di bulan Ramadan ini marak sekali begitu ya peredaran uang palsu, tapi sebelumnya ini ada informasi terkait dengan peredaran uang palsu, kita simak terlebih dahulu. Jadi Bank Indonesia terus mengantisipasi peredaran uang palsu terutama selama momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Nah, caranya mulai dari edukasi hingga kerjasama dengan berbagai instansi. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengatakan bahwa dalam menukarkan uang pecahan saat momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, ia menganjurkan masyarakat untuk menukarkan uang tunai di kantor bank maupun mobil kas keliling BI atau perbankan guna menghindari didapatkannya uang palsu. Nah, Pak Widodo, sejauh ini Bank Indonesia kan terus mengantisipasi begitu ya peredaran uang palsu terutama selama momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Nah, langkah apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan Bank Indonesia dalam antisipasi peredaran uang palsu ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Vera. Memang Ramadan dan Idul Fitri ini identik ya dengan budaya berbagi. Jadi termasuk diantaranya tentunya membagikan uang kepada kerabat dan orang-orang di dekat kita ya. Nah, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, tadi tentunya kita harus menjaga diri juga supaya kita terhindar dari kejahatan uang palsu. Ini Bank Indonesia melakukan berbagai upaya ya. Yang pertama secara preventif, Bank Indonesia menyediakan uang yang berkualitas ya, terpercaya, aman untuk masyarakat, antara lain dengan terus meningkatkan kualitas unsur pengaman dan juga standarisasi uang rupiah ya. Jadi bagaimana kita membuat uang rupiah yang menjadi sulit untuk dipalsukan ya, antara lain dengan memasang unsur pengaman pada uang rupiah kita, dan ini mudah sekali untuk dikenali oleh masyarakat ya. Kemudian yang kedua, kita juga terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat ya akan uang rupiah ini. Kemudian kita juga melakukan peningkatan literasi uang rupiah antara lain dengan berbagai strategi, edukasi dan komunikasi, dan saat ini kita juga menyelenggarakan edukasi yang kita beri nama Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Nah, yang ketiga, kita secara represif melalui penegakan hukum ya, tentunya kita bekerja sama bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk mengupayakan adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana uang palsu. Jadi inilah beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia di dalam mencegah kejahatan uang palsu, Mbak Vera. Baik, artinya bukan hanya bagaimana upaya antisipasinya saja, tapi juga law enforcement-nya juga harus tegakkan begitu ya Pak, agar betul-betul jera begitu, tidak ada lagi uang palsu yang beredar. Tapi sebetulnya dari datanya sendiri bagaimana nih Pak untuk peredaran uang palsu di tanah air? Secara statistik apakah benar-benar kian menurun dari tahun ke tahun? Betul, memang alhamdulillah ya, dari beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa secara statistik memang peredaran uang palsu di tanah air ini semakin menurun. Ya. Jadi jumlah temuan uang palsu, kalau boleh saya menyampaikan, tahun 2022 sampai dengan bulan Maret ini sebesar 33.668 lembar yang secara tahunan. Jumlah temuan uang palsu tersebut turun 23,8% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu ya. Yang tercatat tahun lalu itu sebanyak 44.185 lembar. Jadi memang terlihat kecenderungan yang menurun bahkan dalam 3 tahun terakhir ini. Ya, ini tentunya data ini kita peroleh baik dari laporan perbankan kepada Bank Indonesia maupun dari hasil pengungkapan kasus oleh kepolisian. Ya, jadi kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, bahkan untuk kasus uang palsu yang dilaporkan ke BI ya, kalau kita lihat rasionya, itu untuk setiap 1 juta lembar uang yang diedarkan itu hanya ada 2 lembar yang palsu ya, jadi sangat kecil, dan ini mudah-mudahan akan terus menurun, Mbak Vera.
angka penurunannya memang signifikan Pak, tapi ternyata peredaran uang palsunya tidak benar-benar hilang gitu ya, tetap saja masih ada. Nah, termasuk ada informasi di beberapa daerah bahwa transaksi uang palsu digunakan nih Pak untuk membeli takjil begitu di pasar tradisional, dan ini dikeluhkan oleh ibu-ibu gitu ya. Nah, sebetulnya gimana sih Pak caranya untuk masyarakat jika menerima uang palsu itu harus diapakan sebetulnya? Oke, baik. Memang kita juga prihatin ya dengan perkembangan tadi yang disampaikan oleh Mbak Vera bahwa di masyarakat masih beredar uang palsu dan itu ditransaksikan justru untuk para pedagang kecil ya. Dan tentunya dalam hal ini kembali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Bank Indonesia secara aktif melakukan edukasi ya kepada masyarakat supaya masyarakat ini mengenali rupiah gitu ya, kemudian juga mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya, masyarakat bisa melihat secara langsung. Mungkin kita pernah ya ada 3D ya, dilihat, diraba dan diterawang. Itu adalah cara yang paling mudah masyarakat untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, di situ pada level pertama ya, kalau kita lihat bagaimana kita mengenali, itu sangat mudah dilihat oleh masyarakat ya, karena masyarakat bisa melihat di sini misalnya dengan dari sisi warnanya ya, kemudian juga terdapat benang pengaman misalnya, kemudian beberapa unsur pengaman antara lain terdapat perubahan warna yang bisa dilihat ketika uang itu kita gerakkan dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang terus kita edukasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana masyarakat menerapkan tadi ya 3D, dilihat, diraba, kemudian diterawang. Misalnya kalau diraba itu kita bisa melihat ada hasil cetak yang terasa kasar. Kemudian juga ada blind code ya, kode untuk saudara-saudara kita yang tunanetra ya. Kemudian kalau diterawang tentunya kita dapat melihat bagaimana kita sebut dengan tanda air ya. Kita bisa melihat gambar pahlawan ya pada petahan-petahan uang rupiah kita. Nah, itu cara masyarakat untuk mengenali uang rupiah supaya bisa terhindar dari kejahatan uang palsu. Iya, dan tentunya dari Bank Indonesia sendiri juga terus meningkatkan gitu ya untuk kualitas uangnya agar tidak mudah dipalsukan gitu ya, Pak Hari? Betul. Jadi kita selalu meningkatkan kualitas uang kita ya. Dalam hal ini kita terus meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah kita ya, dengan beberapa tentunya unsur pengaman tersebut pada bahan uangnya maupun pada teknik cetaknya. Misalnya pada bahan uang, sekarang uang kita itu menggunakan bahan durable paper dan sudah coating ya, jadi lebih awet ya tentunya ya, lebih tahan, dan kemudian juga tadi ada beberapa misalnya watermark, kita pasang benang pengaman. Sedangkan pada teknik cetak itu nanti bisa dilihat ada beberapa yang tadi saya sebutkan, ada blind code, kemudian ada yang dalam terminologi kita sebutkan recto verso, itu adalah logo Bank Indonesia yang hanya dilihat menjadi utuh ketika dia di terawang ya, tetapi ketika kita lihat tidak diterawang itu hanya sebagian saja yang akan muncul. Nah, itu bagian dari pengamanan kita untuk meningkatkan kualitas uang rupiah yang tentunya sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Ya, Pak Hari, ini kan sebetulnya tradisi dari tahun ke tahun gitu ya. Masih saja banyak yang menawarkan untuk penukaran uang dari gerai-gerai yang tidak legal gitu. Jadi ada yang misalnya di pinggir jalan, ada juga yang tidak resmi lah begitu. Nah, sebetulnya kan Bank Indonesia sendiri memfasilitasi ada yang mobil kas keliling, tapi tidak banyak yang tahu juga. Nah, bagaimana untuk bisa menghindari sebetulnya peredaran uang palsu di gerai-gerai yang tidak resmi ini? Apa upaya dari Bank Indonesia juga? Apakah pemantauan secara langsung juga Pak bersama dengan aparat misalnya atau gimana? Ya, pada kesempatan ini tentunya kami menghimbau ya kepada masyarakat untuk menukarkan uang itu langsung kepada Bank Indonesia atau kepada perbankan ya, tadi melalui kas keliling antara lain, karena memang dengan cara ini masyarakat akan dapat memperoleh layanan yang lebih aman ya, karena kita juga bekerja sama ya dengan tadi perbankan ya. Kemudian tentunya apabila masyarakat itu menukarkan uang di Bank Indonesia atau perbankan, ini tidak ada tambahan biaya. Kemudian juga terjamin ya jumlah penukarannya, dan juga
terjamin keasliannya ya. Jadi ini tentunya kami menghimbau kepada masyarakat supaya apabila memerlukan ya untuk menukar uangnya dapat datang ke Bank Indonesia, mendatangi kas keliling kita atau melalui perbankan ya. Satu lagi tambahan kali ya Pak, ini kan karena antusiasme bagi-bagi THR, mungkin zaman sekarang ya udahlah pakai dompet digital aja kali ya Pak, udah tidak menggunakan uang cash lagi nih. Mungkin itu salah satu tips juga kali ya Pak Hari. Iya, sekarang memang sebenarnya kalau kita bicara rupiah ini bisa dalam dua perspektif ya. Tadi uang kartal ya dalam bentuk uang kertas atau uang logam maupun dalam bentuk digital, dan tentunya Bank Indonesia juga mendorong transaksi non tunai ya kepada masyarakat. Jadi literasi keuangan digitalnya juga terus digemporkan gitu ya kepada masyarakat. Karena lebih aman ya, kemudian juga lebih efisien, lebih mudah di dalam melakukan transaksi atau pembayaran. Baik, terima kasih Pak Hari Widodo sudah berbincang bersama kami di MG Radio Network pagi ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dan mungkin ada satu ya terkait dengan kas keliling tadi ya. Jadi masyarakat dapat mendatangi kas keliling kita, dan sekarang kita juga sudah melayani masyarakat dengan menggunakan aplikasi pintar Mbak Vera. Jadi aplikasi pintar ini dapat diakses untuk mengetahui lokasi-lokasi penukaran, dan tentunya dengan aplikasi pintar ini masyarakat akan lebih mudah ya, lebih pasti gitu ya, kemudian juga lebih aman. Dan tentunya dalam kondisi COVID seperti ini kami menghimbau bahwa ketika melakukan penukaran, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ya untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Terima kasih banyak Mbak Vera. Jadi bisa diinstal ya Pak di App Store ya? Betul, aplikasi pintar mudah sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hari Widodo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Vera.